diri dulu biar kita bisa lebih akrab pas kelasnya. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalin, nama aku Rizal Analfi, biasa dipanggil Rizal atau Rizal juga boleh. Di sini aku dari Fakultas Hukum 21 GM, dan aku tutor sosiologi di Grotika. Nah, ada nih rekan aku yang mau kenalan juga. Silahkan, Sabel. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sabel. Aku dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Angkatan 21 juga. Oke, aku izin share screen ya, teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan bahas interaksi sosial nih, teman-teman. Apa sih yang pertama pasti pengertian dulu dong. Apa sih interaksi sosial itu? Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dan kelompok. Nah, contohnya apa nih? Contoh yang individu dan kelompok. Pas kita sekolah offline dulu, kan ada guru yang mengajar sama beberapa murid yang mendengarkan. Nah, itu contohnya interaksi individu dan kelompok. Nah, ada juga contoh dari kelompok dan kelompok nih, teman-teman. Contohnya itu tawuran antar pelajar syarat terjadinya interaksi sosial itu. Nah, ada dua syarat nih, teman-teman, yang harus dipenuhi agar interaksi sosial itu bisa terjadi. Yang pertama ada kontak sosial, yang kedua ada komunikasi nih, teman-teman. Nah, kontak sosial sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada kontak sosial primer dan sosial sekunder. Nah, kalau kontak sosial primer ini dilakukan secara langsung dan tatap muka. Contohnya pas kita sekolah offline dulu nih, teman-teman. Nah, itu kan ada guru yang langsung tatap muka mengajar kepada muridnya. Nah, itu merupakan contoh interaksi sosial, contoh kontak sosial secara langsung. Yang kedua, ada kontak sosial sekunder. Nah, ini dibagi menjadi dua lagi, teman-teman. Ada kontak sosial sekunder langsung dan kontak sosial sekunder tidak langsung. Nah, apa sih bedanya? Kalau sekunder langsung itu ada perantaranya, tapi tidak ada pihak ketiga. Contohnya kayak sekarang ini, aku sama teman-teman semua ini contoh dari kontak sosial sekunder langsung. Nah, untuk kontak sosial sekunder tidak langsung itu ada melibatkan pihak ketiga. Contohnya aku sama Sabel nih mau ngirim pesan, tapi lewat chatnya tuh ada perantara orang lain. Misal aku nyuruh Aisyah nih, ada Aisyah kan. Aisyah buat nyampain pesan aku ke Sabel. Nah, itu contoh kontak sekunder tidak langsung. Nah, yang kedua ada komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses pengiriman pesan antara dua individu atau lebih, di mana pesan tersebut dapat diterima dan individu yang mendapat pesan tersebut mampu memberikan respon. Nah, komunikasi itu ada 5 unsur. Yang pertama ada komunikator atau pihak yang menyampaikan pesan, ada komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan, ada pesan yaitu maksud atau tujuan yang ingin disampaikan, yang keempat ada media, itu sarana yang digunakan, yang terakhir ada respon atau timbal balik dari si penerima pesan itu. Oke, dari sini apakah ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Boleh langsung raise hand atau on mic aja, nggak apa-apa, teman-teman. Aku countdown dari 3 ya. 3, 2, 1. Nah, kalau nggak ada, bisa langsung next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri interaksi sosial.
Ada 4 nih teman-teman ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelaku terdiri dari 2 individu atau lebih. Kalau cuma satu orang, ya nggak bisa kan? Itu bisa dilogika karena kalau cuma satu orang, kamu mau istilahnya mau ngobrol sama siapa, mau kontak sama siapa kan nggak ada. Yang kedua, terdapat tujuan atau maksud yang ingin disampaikan. Misal aku ngobrol nih sama Sabel, itu kan pasti ada tujuannya, entah itu ngobrolin pelajaran, ngobrolin organisasi, dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat komunikasi. Nah, pasti komunikasi itu juga ada teman-teman. Misal aku sama Sabel lagi nih, kalau cuma diem-dieman doang, itu kan tidak termasuk interaksi sosial ya. Jadi ada terdapat komunikasi yang ingin disampaikan. Yang terakhir ada terdapat dimensi waktu, yaitu ada waktu terjadinya interaksi sosial tersebut. Bisa next. Nah, selanjutnya ada faktor pendorong interaksi sosial. Nah, ini aku bagi menjadi 3 bagian. Ada imitasi dengan identifikasi, ada sugesti dengan motivasi, dan ada simpati dengan empati. Karena keduanya ini mirip teman-teman. Nah, yang pertama ada imitasi dengan identifikasi. Apa sih perbedaan antara keduanya? Kalau imitasi itu kata kuncinya meniru sikap atau tindakan orang lain. Ingat ya teman-teman, kata kuncinya itu meniru. Dan kalau identifikasi itu kecenderungan menjadi sama dengan orang lain. Kata kuncinya ada menjadi sama. Nah, kalau meniru itu cuma sebagian dari orang yang kita tiru, bukan seluruhnya. Nah, kalau identifikasi itu seluruhnya, entah itu dari gaya pakaian, gaya bicara, tingkah laku itu pokoknya semuanya kita tiru karena ingin menjadi sama dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada sugesti dan motivasi. Kalau sugesti itu pendapat atau pandangan yang dapat mempengaruhi orang lain. Dan ini bersifat irasional, teman-teman. Contohnya, ada teman kamu nih bilang, skincare dari Korea tuh bagus banget buat kulit kalian, lo bisa bikin putih. Nah, ketika teman kamu bilang gitu, kamu langsung beli tuh produk yang dikasih tahu sama teman kamu. Tanpa berpikir panjang, kamu langsung beli. Istilahnya kamu kayak keracunan informasi dari dia tanpa berpikir panjang karena sifatnya irasional, tidak dipikirkan terlebih dahulu. Nah, sedangkan motivasi itu dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi itu dibagi menjadi 2 lagi, teman-teman. Ada motivasi yang datang dari luar dan ada motivasi yang datang dari dalam. Nah, kalau dari luar itu yang datangnya dari orang lain. Misalkan pas mau ujian nih, kan biasanya para pihak sekolah mengundang motivator kan. Nah, itu termasuk motivasi yang datangnya dari luar. Nah, kalau motivasi yang datangnya dari dalam itu berasal dari diri kita sendiri. Misalkan kita pengen berubah jadi lebih baik nih. Nah, itu kan merupakan faktornya dari diri kita sendiri. Nah, itu bisa dikatakan motivasi yang datangnya dari dalam. Nah, selanjutnya ada simpati dan empati. Nah, kalau simpati ini bisa dikatakan rasa iba tanpa tindakan. Artinya kita cuma ngerasain doang tanpa melakukan tindakan. Nah, kalau empati itu disertai dengan tindakan, teman-teman. Contohnya ada sebuah peristiwa kecelakaan. Nah, kebetulan kamu ada di tempat tersebut. Nah, kamu ngeliat tuh, terus kamu ngerasain, ih kasihan banget orang itu kayak terluka, terus motornya peok-peok. Nah, tapi kamu gak ada tindakan nih, teman-teman. Kamu cuma ngerasain kasihan doang. Nah, itu termasuk simpati. Nah, selanjutnya ada empati. Nah, tadi kan kamu udah ngerasain kasihan nih karena ada orang yang kecelakaan. Nah, terus kamu ikut membantu orang tersebut. Kamu ikut misalnya ngegendong orang yang jatuh tadi, terus dipinggirin tuh. Terus bisa juga kamu ikut ngobatin orang itu. Nah, itu termasuk empati karena disertai dengan tindakan. Nah, aku review bentar. Kalau dari awal ya, kalau imitasi tadi kata kuncinya yaitu meniru sikap atau tindakan orang lain. Dan ini cuma sebagian doang, nggak seluruhnya. Nah, kalau identifikasi itu menjadi sama, artinya seluruhnya dari orang tersebut kita tiru. Nah, selanjutnya ada sugesti. Sugesti itu eh, pendapat atau pandangan dari orang lain yang dapat mempengaruhi kita, itu bersifat irasional. Kalau sugesti irasional, kalau motivasi itu rasional. Apa sih bedanya? Kalau irasional itu kita tanpa berpikir panjang. Kalau rasional kita pikirkan dulu hal tersebut tuh baik buat kita atau enggak. Nah, selanjutnya ada simpati dan empati.
Kalau simpati itu rasa iba tapi tidak ada tindakannya. Kalau empati itu disertai dengan tindakan. Boleh next slide. Oke, makasih Rizal. Nah, mulai dari sini aku izin buat nerangin tentang sebab berikutnya ya. Selanjutnya aku bakal bahas adalah jenis-jenis interaksi sosial. Nah, interaksi sosial dan sosiologi itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang bersifat asosiatif dan juga disosiatif. Nah, kalau asosiatif itu merupakan interaksi sosial yang mendorong persatuan. Jadi lebih ke unsur positif. Nah, sedangkan disosiatif itu merupakan interaksi sosial yang mendorong perpecahan. Nah, di sini asosiatif itu dibagi menjadi beberapa jenis nih. Yang pertama ada yang namanya kerjasama atau cooperation. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh dua orang individu atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan tertentu nih teman-teman. Yang pertama ada tawar-menawar atau bargaining. Nah, mungkin teman-teman sering nih tawar-menawar kayak di pasar, kayak misalnya kayak harga cabai 10.000 tapi kalian mau 8.000, kan kalian bakalan interaksi tuh sama penjualnya biar mendapatkan harga cabai yang lebih murah. Tujuan tawar-menawar itu adalah untuk mendapatkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, lalu yang kedua ada kooptasi, yaitu kerjasama yang terjalin antara dua pemimpin organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya nih kalau di SMA kan biasanya ada ketua OSIS sama ketua MPK. Nah, kadang ketua OSIS dan ketua MPK ini bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan, untuk mendapat izin dari sekolah. Nah, biasanya dua pemimpin ini bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu yang ketiga ada patungan atau joint venture. Nah, kalau patungan itu biasanya pernah nggak sih kayak teman-teman iuran sama teman-teman kalian gitu. Misalnya kalian kayak mau makan bareng nih, iuran ya per orang 30.000. Nah, itu contohnya ada contoh dari patungan. Lalu yang terakhir ada koalisi. Koalisi merupakan kerjasama yang terjalin antara dua organisasi politik atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan. Contoh gampangnya, itu misalnya di sekolah kalian nih, kan ada yang namanya OSIS sama MPK. Sering nggak sih kalian lihat OSIS sama MPK itu biasanya kerjasama, misalnya buat mengadakan ulang tahun sekolah, kan biasanya OSIS sama MPK kerjasama tuh. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari koalisi, yaitu kerjasama antara dua organisasi. Jadi, tawar-menawar, kooptasi, patungan, dan koalisi adalah jenis-jenis dari kerjasama, teman-teman. Lanjut ke slide berikutnya, ada yang namanya akomodasi. Kalau misalnya tadi kerjasama itu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, kalau misalnya akomodasi itu merupakan usaha yang dilakukan oleh dua orang individu atau lebih untuk menyelesaikan sebuah konflik. Jadi misalnya teman-teman tuh punya konflik. Nah, sebenarnya konflik itu punya berbagai cara nih. Sorry. Jadi konflik itu bisa diselesaikan dengan berbagai cara nih teman-teman. Nah, misalnya dengan cara yang pertama, koersi, yaitu terdapat paksaan atau tekanan pada pihak yang lebih lemah. Biasanya, misalnya ada pihak orang kaya dan orang miskin, nggak jarang tuh orang kaya yang memberi ancaman atau tekanan kepada rakyat lebih miskin untuk mengalah misalnya, agar konflik tersebut cepat selesai. Lalu berikutnya ada mediasi. Nah, mediasi itu merupakan penyelesaian sebuah konflik yang melibatkan pihak ketiga. Namun pihak ketiga ini bersifat netral, teman-teman. Nah, misalnya gimana sih? Misalnya ini sering terjadi pada kasus perceraian gitu ya misalnya. Nah, misalnya ada seorang suami dan istri mau cerai, biasanya akan dimediasi dulu nih teman-teman. Ada penengah. Nah, penengahnya itu tidak berperan sebagai pengambil keputusan, tapi sebagai pihak netral yang membantu mereka dua belah pihak yang berkonflik untuk menemukan jalan keluarnya. Sedangkan arbitrase merupakan penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga sebagai pengambil keputusan. Kalau misalnya mediasi tadi hanya sebagai penengah, sebagai pembantu untuk menemukan solusi, kalau misalnya arbitrasi ini pihak ketiganya mengambil sebuah keputusan. Jadi di arbitrasi ini pihak ketiganya lebih memiliki hak, teman-teman. Berikutnya ada kompromi. Nah, kalau kompromi itu merupakan upaya untuk menemukan kesepakatan gitu. Jadi ngobrol terus menemukan kesepakatan untuk penyelesaian konflik yang dialami oleh kedua belah pihak. Lalu berikutnya ada adjudikasi. Adjudikasi yaitu pengadilan. Jadi penyelesaian konfliknya itu dilakukan di meja hijau atau pengadilan. Biasanya konflik ini tuh yang bersifat sedikit berat, teman-teman. Jadi diperlukan pengadilan untuk menyelesaikannya. Lalu kemudian ada konsiliasi, yaitu mempertemukan pihak yang berselisih. Jadi pihak-pihak yang berkonflik itu akan dipertemukan
untuk membahas penyelesaian konflik. Bagaimana sih konflik ini diselesaikan dan bagaimana jalan keluarnya. Lalu yang berikutnya ada stalemate, yaitu adanya kekuatan seimbang sehingga pertikaian berhenti pada suatu titik. Aku ambil contoh di sini adanya konflik Korea Selatan dan Korea Utara yang secara teknis itu masih berperang, tapi melakukan gencatan senjata. Kenapa sih dilakukan? Karena mereka itu memiliki kekuatan yang seimbang, teman-teman. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, penyelesaian konflik itu juga bisa diselesaikan dengan toleransi, teman-teman. Lalu berikutnya, masih asosiatif, ada lagi nih, masih ada 3, yaitu akulturasi, asimilasi, dan juga amalgamasi. Nah, di sini jangan sampai ketukar-tukar ya, karena banyak banget yang sering ketukar. Yang pertama ada akulturasi, yaitu penerimaan unsur budaya asing tanpa menghilangkan karakteristik dari budaya itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada A plus B, nanti hasilnya tuh tetap AB. Jadi unsur utama kebudayaan itu tidak hilang. Misalnya yang paling sering keluar itu adalah Masjid Menara Kudus, ya kan? Akulturasinya itu tidak menghilangkan fungsi utama dari masjid untuk beribadah, tapi bangunannya itu dicampur gitu. Jadi mereka memiliki kombinasi kebudayaan Hindu juga dalam arsitektur bangunannya. Tapi secara segi fungsi utama tidak menghilangkan fungsi utama masjid tersebut. Lalu berikutnya ada asimilasi, yaitu perpaduan dua budaya yang berbeda menghasilkan satu kebudayaan tunggal. Kalau akulturasi kan tadi misalkan A plus B itu AB, kalau misalnya asimilasi itu misalnya A plus B itu jadi C. Gitu teman-teman. Lalu yang berikutnya ada amalgamasi, yaitu perkawinan antar ras atau antar suku yang berbeda. Misalnya nih ada orang keturunan Arab menikah dengan orang keturunan Cina. Mereka kan beda etnis nih, tapi mereka menikah. Jadi ibaratnya amalgamasi itu adalah adanya perkawinan campuran, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, berikutnya itu kita akan membahas tentang disosiatif. Kalau tadi kan udah asosiatif tuh teman-teman, banyak banget yang kalau asosiatif sedikit mereview itu kan menuju ke persatuan ya. Jadi kayak bekerja sama, lalu penyelesaian konflik. Nah, kalau misalnya disosiatif itu cenderung ke permusuhan nih. Jadi kayak cenderung negatif, teman-teman. Yang pertama ada misalnya nih persaingan atau kompetisi, yaitu proses yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencari keuntungan melalui bidang tertentu. Cara gampangnya itu misalnya perlombaan aja sih teman-teman, kan memiliki apa ya daya saing tersendiri untuk mendapatkan juara. Misalnya kalau misalnya ada olimpiade, kayak saling berjuang sama dirinya masing-masing biar memenangkan medali emas gitu misalnya. Lalu berikutnya ada kontravensi. Kontravensi merupakan usaha untuk menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain dengan cara memfitnah, provokasi, dan intimidasi. Sebenarnya kontravensi itu dibagi menjadi 5 jenis, teman-teman. Yang pertama ada kontravensi secara umum. Nah, kalau secara umum itu cuman biasanya dilakukan dengan cara menolak. Jadi kayak ada penolakan itu disebut kontravensi umum. Lalu berikutnya ada kontravensi yang bersifat sederhana, itu biasanya menyangkal pendapat. Jadi bukan cuman menolak, tapi udah naik tingkat lagi, udah mulai menyangkal pendapat dari pihak lainnya. Lalu berikutnya ada kontravensi intensif, yaitu udah mulai menghasut. Nah, itu kan disebutin tuh menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain dengan cara memfitnah. Nah, memfitnah itu adalah contoh dari kontravensi yang bersifat intensif. Lalu berikutnya ada kontravensi yang bersifat rahasia. Biasanya itu contohnya itu kayak pengkhianatan. Jadi kayak misalnya teman kalian nih curhat ke kalian gitu kan. Kayak misalnya suka dukanya gitu. Terus kalian tuh ngebocorin tuh rahasia teman kalian. Nah, itu disebut kontravensi yang bersifat rahasia. Jadi berkhianat gitu dengan tujuan menggagalkan tujuan pihak lain. Lalu yang terakhir ada kontravensi yang taktis, yaitu lebih ke provokasi gitu. Jadi dia memprovokasi sebuah pihak untuk menggagalkan rencana pihak lain tersebut. Nah, biar nggak lupa, aku tulis di komen, aku tulis di kolom chat jenis-jenis kontravensinya, yaitu ada kontravensi umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Nah, itu ya teman-teman, jadi ada 5 jenis kontravensi. Lalu yang terakhir, dari disosiatif itu ada konflik.
Konflik merupakan proses sosial saat individu atau kelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan untuk mendapatkan tujuannya. Jadi kalau misalnya kontravensi itu biasanya jarang secara fisik nih. Perbedaan yang paling menonjol antara kontravensi dan konflik itu, kalau kontravensi itu biasanya tidak sampai fisik teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya konflik itu biasanya bisa sampai fisik. Misalnya adalah tawuran pelajar itu kan sudah mencapai fisik, sudah menggunakan kekerasan gitu, dan bahkan bisa memunculkan korban jiwa juga. Jadi bahaya. Lalu yang terakhir yang bakal kita bahas adalah teori interaksi sosial. Nah, di sini aku sedikit cerita nih. Saat UTBK kemarin, aku tuh sempat disinggung terkait pertanyaan tokoh-tokoh nih. Makanya aku masukin nama tokoh dan juga foto-fotonya. Nah, teori interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama, interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh G.H. Smith. Nah, ini ada gambarnya nih, teman-teman. Nah, apa sih inti teorinya itu? Inti teori dari interaksionisme simbolik itu adalah interaksi sosial dapat dilakukan dengan menggunakan simbol atau tanda tertentu. Misalnya nih, teman-teman ngobrol sama temennya kalian nih, kita ngobrol gitu kan. Terus tuh, misalnya nih aku aja deh, aku ngajar. Nah, kalian itu ngasih respon dengan cara ngangguk. Nah, itu sebenarnya udah termasuk interaksi sosial juga dengan menggunakan tanda, yaitu mengangguk. Jadi menandakan bahwa kalian itu paham dengan materi yang udah aku sampaikan. Lalu berikutnya ada definisi situasi yang dikemukakan oleh W.A. Thomas. Nah, menurut teori ini, seorang tidak langsung memberikan reaksi ketika mendapatkan rangsangan, tapi akan melalui proses penafsiran terlebih dahulu. Nah, misalnya teman-teman itu ngobrol, biasanya saat kita menerima sebuah kata-kata atau menerima sebuah berita, kita kan nggak langsung ngomong gitu kan, nggak langsung ngomong asal. Biasanya kita akan mikir respon apa sih yang kita bakalan kasih ke orang yang memberikan informasi tersebut. Lalu berikutnya ada teori dramaturgi yang dikemukakan oleh Erving Goffman. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa kehidupan sosial itu diibaratkan sebagai serangkaian pertunjukan sebuah drama. Jadi setiap individu itu memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan sosial. Oke, karena materinya ini udah selesai, sekarang aku sama Rizal bakal ngasih kalian pertanyaan-pertanyaan nih. Nah, jadi buat nge-review juga dan ngasih kalian contoh soal. Sabel izin masuk. Ya. Itu ada yang tanya di chat. Oh, sorry. Kalau konflik pasti kekerasan atau belum tentu? Kalau konflik itu biasanya sudah di tingkat yang lebih tinggi. Kalau misalnya kalau cuman memfitnah atau provokasi itu masuknya ke kontravensi. Nah, kalau misalnya dia udah menjurus ke fisik, itu berarti masuknya ke konflik. Gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak? Gibah itu termasuk kontravensi? Iya, guys. Jadi kalau misalnya kalian gosip, itu sebenarnya termasuk kontravensi yang bersifat bersifat intensif sih. Kalau misalnya kalian kayak misalnya gosip nih sama temen kalian, misalnya aku sama Rizal ngomongin si Diva, kayak si Diva tuh dia tuh orangnya sukanya nipu gitu-gitu. Nah, itu menghasut. Jadi kalau misalnya emang sifatnya itu negatif, dia termasuk kontravensi gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Apa aja deh, boleh langsung on mic atau boleh lewat chat. Ada yang mau tanyain? Aku countdown aja ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjut. Ada yang tanya lagi? Kok penting banget nggak sih dibuat ngafalin tokoh-tokoh? Sebenarnya sih kalau tokoh-tokoh tuh dulu aku nggak terlalu ngafalin. Tapi sedikit cerita nih, pas aku UTBK, pas aku kerjain sosiologi, itu lumayan banyak aku ditanyain terkait teori dan tokoh-tokohnya. Kalau nggak salah bisa sampai 3 atau 4 nomor sendiri tuh aku ada tokoh-tokohnya sih. Jadi kalau saran dari aku, di teori-teori yang penting, kayak misalnya kayak interaksi sosial, itu kan ada kayak yang Sujana Sukanto yang mengumumkan tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial, kayak yang intimidasi, imitasi gitu-gitu, kalau saran aku dihafalin. Terus kayak tokoh-tokoh teori interaksi sosial, kayak interaksionisme simbolik, terus dramaturgi, itu tuh dramaturgi, nah itu tuh kalau saran aku dihafalin aja sih. Tapi kalau misalnya kayak definisi tokoh-tokohnya tuh, kalau setahu aku ya,
itu sebenarnya jarang keluar sih, tapi lebih ke teori-teori gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa hafal bagus sih. Tapi kalau yang penting kalian paham konsep sih kalau misalnya soal. Kalau misalnya tokoh-tokoh kayak gitu, kalau bisa kalian hafalin lebih bagus buat jaga-jaga. Ada pertanyaan lagi dari coba lagi. Kan tadi teori menurut Erving Goffman. Aku scroll ke atas ya. Erving Goffman. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa kehidupan sosial diibaratkan serangkaian pertunjukan drama. Jadi, setahu aku, kalau misalnya teori yang dikembangkan oleh Erving Goffman ini, kayak manusia itu diibaratkan punya peran yang masing-masing gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya di drama, kalau misalnya kalian nonton drama aja deh, itu kan pasti juga kita ada perannya gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu sih, secara kasarannya kayak gitu. Kalau Mas, kalau misalnya nih, kalau misalnya terkait tentang teori-teori, kalau saran dari aku yang penting kalian tuh tahu intinya nih teman-teman. Kalau misal intinya aja yang diambil, misalnya kayak interaksionisme simbolik gitu kan. Nah, interaksionisme simbolik ini dari intinya itu adalah pokoknya interaksi sosial itu bisa digunakan menggunakan simbol atau tanda tertentu gitu. Kalau misalnya definisi situasi itu kita terdapat penafsiran sebelum memberikan reaksi terhadap suatu berita. Kalau misalnya teori dramaturgi yang dikemukakan oleh Erving Goffman tadi, yaitu kehidupan itu diibaratkan serangkaian drama. Jadi setiap individu itu memiliki perannya masing-masing. Nah, secara garis besarnya kayak gitu. Aku izin nambahin yang dramaturgi Bel. Boleh. Nah, aku punya satu contoh nih soal teori dramaturgi. Nah, misalkan ada seorang pramugari, dia udah punya anak, udah punya suami. Nah, kalau teori dramaturgi itu kan manusia memiliki beberapa peran. Kalian bisa ini ambil kata kuncinya itu drama. Kalau drama itu kan orang yang tampil di panggung sama pas dia di belakang panggung itu kan beda. Nah, contohnya si pramugari tadi, kalau dia pas di depan panggung, artinya pas dia bekerja, dia memiliki peran sebagai drama, maaf, dia kalau pas di depan panggung atau pas lagi kerja, itu dia memiliki peran sebagai pramugari nih. Tetapi kalau dia pas di belakang panggung atau pas dia di rumah, dia memiliki peran sebagai bisa jadi ibu rumah tangga, bisa jadi istri. Nah, itu contoh dari teori dramaturgi karena ya teori dramaturgi yaitu manusia memiliki beberapa peran. Apakah bisa dimengerti? Kalau ada yang mau tanya lagi boleh langsung chat atau unmic aja teman-teman. Oke, karena udah aman, karena tadi udah dibahas juga sedikit ada tanya jawab, kita lanjut ke kuisnya. Nah, boleh dimulai nih Jal kuisnya. Oke, Sabel. Nah, di sini kita punya 5 soal, teman-teman. Ini soal basic banget. Pasti kalian juga bisa. Nah, langsung mulai yang pertama. Berbagai di Indonesia, mulai dari kelompok masyarakat sampai pemerintah memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza. Hal tersebut merupakan tindakan sosial yang dikenal dengan istilah, wow, udah banyak banget yang ngechat. Gimana Sabel? Mereka jawabnya bener apa Oke, enggak ya? wow, gercep juga nih kalian. Happy nih aku. Oke, kita lihat ya jawabannya. 1, 2, 3. Bener banget teman-teman. Jadi jawabannya adalah empati. Nah, kenapa sih bisa empati? Nah, kita tahu empati itu merupakan faktor pendorong interaksi sosial. Nah, di sini kan kata kuncinya pemerintah memberikan bantuan. Memberikan bantuan ini kan sudah termasuk melakukan tindakan ya teman-teman. Nah, kalau udah ada tindakan itu berarti masuknya ke empati. Tetapi kalau cuma rasa iba doang itu masuknya simpati. Nah, bagaimana nih dengan imitasi, identifikasi, dan sugesti? Kalau imitasi itu kata kuncinya meniru. Meniru itu berarti sebagian doang, nggak semuanya. Kalau identifikasi itu kata kuncinya menjadi sama, berarti itu semuanya. Kalau sugesti itu pengaruh dari orang lain yang bersifat irasional, artinya tidak dipikirkan secara panjang gitu. Boleh next soal, Sabel? Oke, aku lanjut ya. Soal berikutnya.
Nah, mungkin buat teman-teman yang bingung kok soalnya kayak gini, jadi kalau di UTBK tuh ada tipe soal kayak gini nih, ada tipe pernyataan dan alasan. Nah, jadi aku bantu terangin sedikit soalnya takutnya nih ada teman-teman yang belum tahu nih jenis soal kayak gini. Di sini soalnya imitasi dapat bersifat positif sebab imitasi dapat mendorong seseorang menaati kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Nah, imitasi dapat bersifat positif itu merupakan pernyataan ya teman-teman. Lalu imitasi dapat mendorong seseorang menaati kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku itu adalah alasan. Kalau misalnya pernyataan dan alasannya itu berhubungan, jawabannya A. Kalau misalnya pernyataan benar dan alasan benar dan tapi keduanya itu tidak memiliki hubungan, maka jawabannya B. Kalau misalnya pernyataan benar, alasan salah itu C. Kalau misalnya pernyataan salah dan alasan benar itu D. Lalu kalau misalnya keduanya salah, itu jawabannya E, teman-teman. Oke, jadi udah ada yang jawab. Jadi boleh nih dijawab, teman-teman. Jawabannya apa ya? Wow, jawabannya A. Memang A ya? Oke, karena udah ada yang jawab, aku hitung sampai 5 ya. Kok nanti aku tutup. 1, 2, ada yang B. 3, 4, 5. Oke, coba kita cek jawabannya. Jawabannya A, teman-teman. Jadi kenapa A? Nah, imitasi dapat bersifat positif. Itu pernyataannya benar ya, teman-teman. Jadi imitasi itu dapat bersifat positif, dapat bersifat negatif. Kalau misalnya kita mencontoh sebagian perilaku yang bersifat baik, itu kehitungnya positif. Kalau misalnya kita mencontoh yang negatif, ya berarti negatif, teman-teman. Gitu aja gampangnya. Lalu alasannya nih, imitasi dapat mendorong seseorang untuk menaati kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Kayak yang udah dibilang Rizal tadi, kalau misalnya imitasi itu kan mencontoh sebagian perilaku dari orang lain nih. Nah, kalau misalnya yang kita contoh itu positif, berarti kan kita mencontoh kaidah atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Berarti hal-hal yang baik nih. Kayak misalnya Rizal itu sopan banget kalau ketemu orang tua tuh selalu nunduk gitu kan. Nah, aku mencontoh tuh perjalanan kayak gitu tuh. Berarti kan aku menjalankan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, di sekitar Jogja, di mana aku sama Rizal tinggal sekarang. Nah, misalnya kayak gitu. Oke, jadi jawabannya A, teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 3. Proses disosiatif dalam sebuah interaksi sosial dapat berbentuk. Nah, ini mungkin teman-teman baru dengan soal yang bentuknya kayak gini. Mungkin aku bisa jelasin bentar. Nah, ada 5 opsi. Oh, kalian udah pada tahu ya? Udah aku jelasin lagi. Kalau opsi A itu jawaban 1, 2, 3 benar. Kalau opsi B itu jawaban 1 dan 3 doang yang benar. Kalau opsi C itu jawaban 2 dan 4 yang benar. Kalau opsi D itu jawaban 4 aja yang benar. Kalau opsi E itu semuanya benar. Nah, dari soal ini jawabannya apa nih, Bel? Boleh langsung di-spill. Nah, benar banget buat teman-teman yang ngejawab A. Proses disosiatif itu proses yang bisa dikatakan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Nah, itu contohnya ada 3 tadi yang udah dijelasin sama Sabel. Ada kompetisi, kontravensi, dan konflik. Nah, jadi jawaban yang benar yaitu A. Gampang banget kan sosiologi. Iya dong, sosiologi itu seru banget, teman-teman. Pokoknya enjoy aja. Ya nggak, Jal? Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Adit yang berperilaku dan menganggap dirinya seperti Ardito merupakan suatu sikap yang mencerminkan proses, ayo teman-teman, menganggap dirinya sama seperti Ardito. Berarti dia ngapain tuh? B, 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 B. Wow. Oh, cepet banget sih kalian jawabnya. Wow, jago-jago nih. Oke, aku hitung sampai 5 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku spell jawabannya. Jawabannya benar banget, identifikasi. Aku bahas satu-satu nih kenapa jawabannya identifikasi. Sesuai yang udah dijelasin sama Rizal tadi, kalau identifikasi merupakan suatu perilaku di mana seseorang itu menganggap dia sama persis dengan orang lain. Kalau misalnya imitasi,
udah dijelasin berkali-kali juga bahwa imitasi itu sebuah sikap untuk meniru sebagian perilaku orang lain. Kalau misalnya identifikasi itu menganggap dirinya sama seperti orang lain. Nah, kalau misalnya sugesti nih, sedikit ngingetin kalau misalnya sugesti itu adalah contohnya aja ya, aku kasih contoh dalam kehidupan, kayak kalian diracunin skincare nih. Katanya skincare dari Korea bagus nih, terus kalian tanpa mikir langsung check out di Shopee gitu kan. Nah, itu namanya kalian udah tersugesti. Lalu berikutnya ada simpati, yaitu adanya rasa iba tanpa memberi bantuan secara langsung gitu. Teman-teman misalnya kayak yang contoh Rizal tadi, melihat kecelakaan cuma lihat kayak ya kasihan banget ya kecelakaan gitu. Tapi kalau misalnya empati itu dia di atasnya simpati, bukan cuma merasa kasihan, tapi dia juga ikut serta dalam membantu. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan terakhir dari kita, yaitu usaha untuk meredakan ketegangan akibat konflik atau pertikaian dalam rangka mencapai kestabilan adalah, ada yang jawab D, D juga. Apa nih teman-teman yang benar? Nah, karena udah yang banyak banget yang ngejawab D, boleh langsung di-spill bel jawabannya apa? Nah, benar banget teman-teman, jawabannya itu D, yaitu akomodasi. Akomodasi itu suatu tindakan untuk meredakan ketegangan akibat konflik atau pertikaian. Nah, kalau aku bahas satu-satu dulu ya. Yang dari A, integrasi. Integrasi itu istilahnya kata kuncinya ini untuk mempersatukan kelompok masyarakat. Kata kuncinya itu mempersatukan. Kalau arbitrase itu salah satu contoh dari akomodasi. Kalau cash fire itu cash fire itu gencatan senjata teman-teman. Itu juga bagian dari akomodasi. Dan kalau asosiasi itu buat salah satu interaksi sosial yang membuat persatuan. Itu kebalikan dari bukan, nggak ada. Itu salah satu, pokoknya kalau asosiasi itu mengakibatkan persatuan. Itu yaitu pengertiannya. Oke, jadi aku nambahin sedikit nih. Asosiasi itu biasanya bersifat asosiasi itu adalah sebuah perkumpulan, teman-teman. Jadi perkumpulan orang yang membentuk kelompok karena adanya tujuan visi misi yang sama, gitu ya. Oke, nggak kerasa banget, ternyata udah selesai teman-teman. Di sini aku nggak langsung selesai nih. Aku mau ngasih waktu juga buat teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Pasti ada dong. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Terkait materi ada nggak? Terkait tentang materi interaksi sosial barusan kita bahas tadi. Atau enggak kita mau bahas soal lagi nggak, Bel? Mau nggak? Oke, ada yang bahas UTBK nih, gimana aja? Ya udah, aku izin. Ada yang mau ngebahas soal lagi nggak teman-teman? Mau, boleh. Oke, aku izin share screen ya. Oke, bentar ya, aku stop share screen dulu. Apakah share screen aku udah kelihatan? Udah, Kak. Oke, makasih ya Mel atas konfirmasinya. Nah, kita langsung aja nih teman-teman. Ini soal dari bimbingan alumni UI. Kalian bisa download di websitenya ini ya teman-teman. Di www.bimbinganalumniui.com. Kalian search aja di Google, pasti keluar ini. Ntar kalian langsung bisa download dan kalian, ini ada banyak banget. Ini udah aku kerjain semua. Dan menurut aku ngebantu banget buat kalian latihan soal buat UTBK. Nah, sekarang kita mau ngebahas yang sosiologi interaksi sosial. Nah, langsung aja mulai dari nomor 1. Ada yang mau ngebacain soalnya? Ada nggak nih? Ya udah, aku deh. Aku aja yang baca dulu, Bel, gak apa-apa.
Nomor satu, setelah mempertimbangkan kemanfaatannya, Amin akhirnya cenderung memilih membeli sepatu dibandingkan dengan memilih membeli televisi. Tindakan Amin tersebut dikenal dengan istilah tindakan. Nah, ini masuk materi ketindakan sosial, teman-teman. Tapi nggak ada di PPT tadi ya, soalnya tadi kita membahas interaksi sosial, tapi ini materi tindakan sosial. Walaupun ini materi tindakan sosial, tapi masih ada hubungannya kok sama interaksi sosial. Ada yang udah tahu jawabannya apa? Udah ada yang jawab tuh jalan di chat. Katanya jawabannya B. Bener nggak, Bel? Duh, coba deh dibahas deh. Bener gak ya? Kayak ada mau jawab lagi nggak? Aku hitung sampai 5 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya Bener banget. Jawabannya itu B. Karena apa? Ada di sini ditulis mempertimbangkan kemanfaatannya. Yaitu benar banget itu merupakan pengertian dari tindakan rasional instrumental. Kalau rasional berorientasi nilai itu cuma mementingkan tujuannya doang. Aku salah nggak ya? Ya itu deh teman-teman. Kalau nanti kalau ada koreksi bilang aja ya. Soalnya aku juga udah agak lupa soal materi ini. Nah kalau tradisional itu ada kayak unsur-unsur magisnya gitu teman-teman. Nah terus kalau afektif itu kayak tindakan rasa kasih sayang. Nah intinya gitu. Ini soalnya aku belum bahas materi tindakan sosial. Kita bisa next nggak ya? Bentar. Nah bisa. Oke, aku kasih highlight kuning. Nah, yang nomor 2. Ada yang mau ngebacain sekarang? Maaf, rasional instrumental bukan yang mengenai tujuannya. Aduh, sorry banget. Ini aku izin ngurusin dikit. Instrumental itu bener yang dibilang dari Aisyah, jadi dia lebih mementingkan tujuan. Kalau misalnya yang berorientasi nilai, itu lebih mementingkan manfaat. Gitu teman-teman. Kayak udah, ya. Emang Jadi, di sini agak tricky sih. Kalau misalnya berorientasi nilai itu, dia lebih mementingkan manfaatnya, benefit yang bakal didapetin. Kalau misalnya instrumental, bener yang dibilang Aisyah tadi, kalau misalnya instrumental itu tindakan yang lebih mementingkan tujuannya gitu. Oke, berarti nomor 1 jawabannya A ya. Oke, maaf ya teman-teman, aku agak lupa soalnya udah lama. Nah, nomor 2 ini tindakan afektif. Tadi kan aku bilang afektif itu kayak tindakan, atau contohnya tuh rasa kasih sayang. Nah, ini tadi ada yang ngejawab C. Apa D nih teman-teman? Nah, menurut aku nih, ini jawabannya di teman-teman. Karena afektif itu kayak melibatkan perasaan. Misalnya Raina menangisi kematian ayahnya itu kan Raina merasa sedih, dan sedih itu kan merupakan perasaannya teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu bentuk afeksi. Nah, afektif ini sama dengan afeksi atau kayak rasa kasih sayang gitu. Aku bilangnya gitu buat ngemudahin, buat ngafalin aja sih teman-teman. Nah, ini jadi jawabannya dia teman-teman. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Nah, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara apa nih teman-teman? Gampang banget. Nah, benar banget. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Oke, kita langsung next soal. Proses sugesti akan berlangsung afektif manakala pihak yang memberikan sugesti memiliki wibawa dan pengaruh.
Sebab dibandingkan dengan imitasi, proses sugesti relatif lebih singkat pengaruhnya. Apa nih jawabannya teman-teman? A. Iya, tadi ada yang ngomong nggak ya? Kayaknya jawab A gitu deh. Kalau nggak salah denger. Oh, jangan ngejawab ah. Iya, ada yang jawab C juga. Ada yang jawab B. Ada yang bingung mau A atau B. Oke, aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Jal. Ini ada banyak banget di jawabannya. Boleh Nah, dibahas. ini jawabannya B, teman-teman. Pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar, tapi keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat. Kenapa? Benar, aku highlight dulu. Nah, oke, aku bacain ya. Proses sugesti akan berlangsung efektif manakala pihak yang memberi sugesti memiliki wibawa dan pengaruh. Ini benar ya teman-teman. Nah, sebabnya apa? Dibandingkan dengan imitasi, proses sugesti relatif lebih singkat pengaruhnya. Nah, ini kan nggak ada sebab hubungan sebab akibat ya teman-teman. Kayak nggak cocok gitu. Bener nggak, Bel? Nah, imitasi kan lebih lama. Kalau pengaruh imitasi itu, kalau setahu aku, nanti bakalan aku cerita lebih lanjut ya. Kalau misalnya imitasi itu, setahu aku malah sifatnya lebih cepat karena kita spontan. Contoh yang lebih singkat aja, kalau misalnya ada sesuatu yang viral. Sekarang misalnya Blackpink yang lagi naik daun, kita ada membernya Lisa Blackpink yang berponi. Terus tuh ada orang kayak baru masuk K-pop, terus dia ngefans sama Lisa. Nah, dia tuh langsung kayak, aku mau potong poni, kayak Lisa. Jadi tuh pengaruhnya tuh lebih cepet gitu loh kalau imitasi. Kalau identifikasi mungkin lebih lama karena dia lebih ke ingin menjadi sama dengan orang lain, jadi dia lebih membutuhkan waktu yang lebih lama. Itu Ini sih Kak, tahu aku. izin ini Kak, interupsi. Nggak apa-apa. Nah, tapi kan di sini Kak, dibandingkan dengan imitasi, proses sugesti relatif lebih singkat pengaruhnya. Kan kalau imitasi itu kan biasanya orang ngikutin itu dengan alam bawah sadar, kayak dia berpikir, oh itu baik. Sedangkan kalau sugesti itu dia tanpa alam sadar kan Kak, contohnya misalnya tawaran iklan. Dia lebih, gitu nggak sih Kak? Jadi kalau orang sugesti itu kayak kesuges tiba-tiba mau aja. I see. Sorry, kalau imitasi kan misalnya pengaruhnya buruk, Ya, jarang ada orang mau ngikutin buruk kan Kak, misalnya kita bener banget. jemput ke air panas. Nah, ya benar banget. Bener-bener, Proses sorry. sugesti itu relatif lebih singkat karena itu nggak pikir panjang dan bersifat irasional. Kayak kalau ada orang lain ngomong apa langsung lo lakuin gitu, itu kan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan imitasi. Benar banget apa yang dikatain. Kardus ini namanya siapa ya? Terima kasih banget Kardus. Aku tadi juga Nah, agak salah tricky baca soal ini. tapi keduanya nggak berhubungan sebab akibat ya teman-teman. Jadi jawabannya B. Gue. Oke. Nah, kita bahas 5 soal aja ya teman-teman. Soalnya udah hampir habis waktunya. Nah, soal nomor 5. Proses simpatik dan identifikasi berlangsung secara perlahan-lahan dan menimbulkan pengaruh yang lebih dalam dibandingkan imitasi dan sugesti. Menurut teman-teman, ini benar apa salah? Kita satu-satu dulu. Oke, coba aku hitung sampai 10 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari Amel nih, benar katanya. Nah, benar banget. Pernyataan pertama ini benar. Karena apa? Nih kan identifikasi berlangsung secara perlahan-lahan dan memiliki pengaruh yang lebih dalam dibandingkan dengan imitasi. Benar banget kan? Kalau imitasi itu cuma bentar karena cuma menirukan sebagian tindakan atau perilaku orang lain. Nah, kalau identifikasi itu ingin menjadi sama. Kalau ingin menjadi sama berarti kan butuh waktu yang lebih lama dan bisa berlangsung secara perlahan-lahan dan memiliki pengaruh yang lebih dalam karena dia sama dengan tokoh yang ditirunya. Begitupun dengan simpatik dan sugesti, itu juga sama teman-teman.
Nah, kita baca sebabnya. Identifikasi adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Ini benar apa enggak ya? Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mayoritas jawabnya benar nih. Nah, benar teman-teman. Karena ini adalah definisi dari identifikasi. Ada kata kunci yaitu menjadi sama nih di sini. Nah, terus permasalahannya karena keduanya benar, keduanya ini memiliki hubungan sebab akibat enggak ya? Nah, benar. Yang di atas itu ngomongin perbandingan antara simpatik dan identifikasi dengan imitasi dan sugesti. Tapi di pernyataan kedua malah ngomongin definisi dari identifikasi itu sendiri. Jadi keduanya tidak ada hubungan sebab akibat ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang benar yaitu B. Oke, buat soal lainnya boleh kalian kerjain sendiri di rumah ya. Soalnya waktunya nggak cukup teman-teman. Ntar kapan-kapan kalau ada waktu boleh ada dibahas. Oke. Wow, udah agak banyak ya bahas soalnya hari ini. Tapi aku mau ngucapin makasih dulu sih karena antusiasnya banyak banget. Responnya juga bagus-bagus juga, ya nggak Jal? Ya, bener banget. Pada excited dengan kelas sosial lagi kali ini. Oh ya, aku mau ingetin nih buat teman-teman jangan lupa ngisi feedback kelas ya yang ada di kolom chat. Jadi kita bisa tahu nih evaluasi dari kita, cara kita ngaji tutornya. Jadi kita bisa lebih baik lagi nih ke depannya. Oh ya, aku mau minta waktu. Ini aku kasih 5 menit deh. Ada yang mau tanya-tanya nggak nih tentang apa aja deh? Boleh tentang UTBK atau mungkin tentang UNIF atau segala macam deh. Ada yang mau tanya nggak? Oke, makasih sama-sama. Ada yang mau tanya nggak nih? Oke. Ini aku nge-lag nggak ya? Oke, kayaknya nggak ada yang ditanyain ya. Ya udah kalau gitu makasih semuanya yang udah gabung. Aku mau nyampaiin salam dari Rizal. Dia juga ngomong makasih. Dia harus leave karena ada urusan yang mendesak. Terus teman-teman yang masih di sini jangan lupa buat ngisi kolom chat, buat ngisi link yang udah dibagiin di kolom chat ya teman-teman. Makasih semuanya. Makasih Kak. Sama-sama.